sipir itu telah menunggu di sana selama ini. Clement buru-buru menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia masih berdiri di tanah Soviet dan sipir masih memiliki wewenang untuk menangkapnya kembali. Sambil mengepalkan tangannya, Clement Korea merasakan ketidakadilan yang mendalam, di mana pelariannya selama bertahun-tahun yang sulit itu tampaknya akan sia-sia. Namun yang mengejutkannya, sipir itu tiba-tiba menyingkir membuka jalan bagi Clement. Sipir itu sebagai seorang prajurit pada akhirnya telah dimenangkan oleh 7 tahun pelarian Clement Korea yang penuh keberanian. Itulah mengapa dia memilih untuk membiarkannya pergi. Tapi sebagai seorang prajurit, dia adalah pemenang utama. Maka Clement dengan mulus melewati pos pemeriksaan. Gereja terdekat, di mana ia menangguhkan kedua tangannya dan dengan sungguh-sungguh berdoa. Pria Yahudi yang mengikutinya kemudian menyaksikan kejadian tersebut, tetapi tidak melaporkannya. Sebaliknya, sebagai mantan tawaran perang, Clement Korea dibawa ke tempat tinggalnya. Setelah menyegarkan diri, Clement Korea pun berubah kembali ke penampilan aslinya. Pria Yahudi itu bahkan memberinya paspor dan dokumen perjalanan. Rasa terima kasih yang luar biasa, di mana dengan paspor di tangan, Clement Korea tiba di perbatasan Soviet. Setelah pemeriksaan, ia memang diizinkan untuk lewat. Sambil menahan kegembiraannya karena takut dia akan terbawa terbang-terbang, dia akhirnya merasakan kebebasan. Namun, tepat ketika ia mencapai titik tengah jembatan Suwa di perbatasan, seberkas cahaya terang kemudian menyinari wajah Clement. Melalui cahaya itu, ia mengenali wajah sipir penjara yang sudah dikenalnya. Ternyata, sipir itu telah menunggu di sana selama ini. Clement buru-buru menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia masih berdiri di tanah Soviet dan sipir masih memiliki wewenang untuk menangkapnya kembali. Sambil mengepalkan tangannya, Clement Korea merasakan ketidakadilan yang mendalam, di mana pelariannya selama bertahun-tahun yang sulit itu tampaknya akan sia-sia. Namun yang mengejutkannya, sipir itu tiba-tiba menyingkir membuka jalan bagi Clement. Sipir itu sebagai seorang prajurit pada akhirnya telah dimenangkan oleh 7 tahun pelarian Clement Korea yang penuh keberanian. Itulah mengapa dia memilih untuk membiarkannya pergi. Tapi sebagai seorang prajurit, dia adalah pemenang utama. Maka Clement dengan mulus melewati pos pemeriksaan. Mengatasi berbagai rintangan, dia akhirnya kembali ke rumah yang dirindukannya. Ia mengamati setiap gerak-gerik keluarganya dari luar jendela, dan pemandangannya yang mengharukan itu membuat Clement Korea sangat terharu. Pada saat itu, istri dan putrinya bersiap-siap untuk pergi ke gereja untuk berdoa, dan Clement Korea diam-diam mengikutinya di belakang mereka. Saat itu, putrinya sepertinya merasakan sesuatu, di mana dia perlahan-lahan berbalik dan tiba-tiba melihat ayahnya yang telah lama menghilang. Mereka berdua saling berpelukan dengan penuh kegembiraan. Istrinya juga mendekat dengan lembut membelai wajah suaminya. Reni di depan mata mereka terasa seperti mimpi dan keluarga itu menangis terharu. Mungkin inilah makna hidup yang sebenarnya. Tamat. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang telah ngomong. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi sekitar tahun 1990-an di Chili.
Selama tahun-tahun terakhir rejim militer, banyak pengunjuk rasa yang dipenjara di Santiago. Polisi memperlakukan mereka sebagai teroris dan bahkan menyiksa mereka di dalam sel. Jenderal yang memimpin bernama Andrade adalah seorang pria pidana apapun, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Sekelompok 5 orang pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Leon juga termasuk di antara para tahanan. Mereka datang ke penjara dengan maksud untuk melarikan diri. Hari ini adalah hari mereka membeli sel dan hari mereka memulai rencana mereka. Leon dengan cepat berlari ke lantai 2 untuk mengambil sel nomor 50. Menurut rencana mereka, sel ini langsung terhubung ke sel di bawahnya yang akan menjadi pembuka terowongan. Namun dia melihat bahwa sel 50 sudah ditempati oleh narapidana lain dan dia harus puas dengan sel 51. Ruangan akan berada pada sudut dengan cara ini, tetapi kelompok tersebut memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan saat ini. Para tahanan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, di mana beberapa melakukan hobi seperti menyapu, memasak, bernyanyi, dan sebagainya. Selama waktu istirahat selama 1 jam, Leon, Rafael, dan German mendiskusikan rencana tersebut. Leon sendiri adalah seorang arsitek dan otak dari misi ini. Dia tahu bahwa beberapa meter dari tembok adalah sungai Mokoco yang dikelilingi oleh pohon-pohon talang. Jarak terowongan dapat dihitung dari langkah mereka, dengan setiap 2 langkah dihitung hingga 5 kaki. Ini berarti terowongan tersebut harus memiliki panjang sekitar 70 meter. Mereka harus memindahkan sekitar 60 ton tanah untuk menggali terowongan sepanjang itu. Namun pertanyaannya adalah, di manakah mereka bisa meletakkan semua tanah itu tanpa diketahui oleh para penjaga? Saat ketiganya mendiskusikan rencana tersebut, seorang tahanan lain yang bernama Paulo memperhatikan mereka. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en esta operación. Tenemos que abrir la celda. Kemudian dia mendekati Rafael dan meminta untuk terlibat dalam hal apapun yang mereka lakukan. Ketiganya kemudian mempercayainya dan memasukkannya ke dalam kelompok. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di sel lantai dasar yang seharusnya menjadi pembuka terowongan. Mereka harus membuat lubang di dinding dan membuat balok dari residu. Dengan begitu, mereka dapat menyembunyikan lubang tersebut dengan menggunakan balok saat mereka tidak bekerja. Kemudian, Leon mencari tempat untuk menyembunyikan bertonton tanah itu. Di sisi lain, seorang gitaris mendapatkan petunjuk tentang hal ini dan menawarkan obeng kepadanya. Dia juga termasuk dalam rencana setelah itu. Dengan menggunakan alat tersebut, Leon mencoba membuat lubang persegi di langit-langit dalam beberapa hari ke depan. Mereka harus menjaga agar suara dentumannya serendah mungkin meskipun sang gitaris sedang berada di luar menyanyikan lagu untuk mengurangi kebisingan. Pada pukulan terakhir, 2 balok semen jatuh dari langit-langit dan membuat langit-langit berantakan. Leon dengan cepat meminta yang lain untuk membuat lurang kapur untuk membuat campuran yang akan terlihat seperti balok dan menutupi lubang. Tim kemudian membagi tugas dan mulai bekerja. Namun saat itu, gitaris menyanyikan sebuah lagu yang mengindikasikan 2 para penjaga sedang melakukan pemeriksaan mendadak. Leon memeriksa lubang tersebut dan kemudian merasa puas melihat bahwa area loteng cukup untuk menampung sejumlah soli. Setelah itu, dia kemudian membuat blok tepat pada waktunya dan menutupinya dengan poster seorang wanita. Ketika para penjaga memeriksa ruangan, mereka tidak terlalu memperhatikan poster tersebut.
Seorang penjaga kemudian mencoba melepasnya, tetapi berhenti karena gadis itu mengenakan terlalu banyak pakaian menurutnya. Sekarang sudah 34 hari sejak para tahanan tiba di penjara, dan ini juga merupakan hari kunjungan ketika keluarga mereka bisa datang dan bertemu dengan mereka untuk beberapa waktu. Rafael dapat menghabiskan waktu bersama istrinya, tetapi mereka bertengkar hebat karena dia tidak membawa anak-anak. Setelah pertemuan tersebut, kelompok ini melanjutkan membuat blog yang lebih baik yang tidak akan mencurigakan meskipun para penjaga melihatnya. Mereka melakukan ini dengan mengisi sebuah kotak kayu berongga dengan semen. Ketika balok sudah siap, mereka mulai memalu dinding yang seharusnya menjadi pembuka terowongan. Sel diisi dengan sisa semen ketika mereka diberitahu tentang kedatangan inspektur. Mereka dengan cepat membersihkan kekacauan dan berpura-pura bekerja. Untungnya bagi mereka, sang penjaga tidak melihat sekeliling sebelum pergi. Untuk memastikan keamanan, Leon kemudian menyalakan radio dan terus memalu dinding. Setelah cukup besar, mereka memasukkan balok ke dalam dan membuatnya terlihat mulus. Sisa tanah yang tersisa kemudian dimasukkan ke dalam tas dan dibawa ke sel nomor 51. Di sana, Leon meletakkannya di loteng di atas langit-langit, menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh para penjaga. Hal ini berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Sang gitaris selalu menunggu di luar sel untuk mengawasi siapa saja yang akan datang dan pergi. Sementara di sisi itu 4 orang lainnya bergantian menggali terowongan. Sisa tanah kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang berbeda pada hari yang berbeda untuk dibawa ke lantai atas dan dibuang di loteng. Kemudian blok semen digunakan untuk menutupi kedua lubang dan menyembunyikannya. Kelompok ini mempertahankan kehadiran sosial yang cukup sehingga mereka tidak terlihat mencurigakan. Namun, seorang tahanan cerdas bernama Oscar melihat bahwa mereka mengikuti rutinitas yang sama setiap hari dengan cara yang tampaknya tidak wajar baginya. Pada angka 77, Leon mengukur panjang terowongan yang telah mereka gali hingga saat ini. Dia kecewa karena semua itu ternyata masih belum cukup. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan tugas, yang berarti lebih banyak kesempatan bagi para penjaga untuk menangkap mereka. Leon menyadari bahwa mereka kekurangan tenaga kerja. Hari itu, Jerman sedang melakukan tugas harian membuat tanah ke lantai atas. Namun kali ini, dia dihentikan oleh seorang penjaga dan diminta untuk menunjukkan apa yang ada di dalam tasnya. Dengan gugup ia pun melakukannya, namun tanah tersebut berada di kompartemen bawah yang tertutupi oleh barang-barang pribadinya. Penjaga kemudian memintanya untuk datang ke kantor dan Jerman menyimpan tas tersebut sebelum mengikuti perintah. Setelah sampai di kantor, penjaga itu kemudian menawarkan majalah dewasa untuk mendapatkan uang. Jerman menghela napas lega dan senang karena pertemuan itu tidak membahas hal lain. Dalam adegan berikutnya, ketiganya terus menggali terowongan sambil mendengarkan berita di radio. Mereka kemudian mengetahui bahwa rakyat Chili telah sepenuhnya menyingkirkan sang diktator dan menyambut demokrasi di negara tersebut. Ini adalah berita buruk bagi mereka karena mereka tidak percaya pada demokrasi. Berita itu hanya membuat mereka ingin bekerja lebih keras sehingga mereka dapat keluar dengan cepat dan membalikan keadaan sebelum pemimpin mereka menyerah. Pada hari ke-86, Leon mengumpulkan para tahanan yang sedang menunggu hukuman mati. Dia menunjukkan kepada mereka kemajuan yang telah mereka capai di terowongan sebelum memberitahu mereka setiap detail dari rencana tersebut. Kelompok tersebut langsung memutuskan untuk membantu mereka dan ditambahkan ke dalam tim si Leon. Bekerja di malam hari tidak memungkinkan karena kebisingan, jadi mereka memulai bekerja dengan shift 2 jam per orang di siang hari. Mereka mengambil langkah-langkah terkecil untuk memastikan mereka tidak ketahuan. Misalnya, mencuci kotoran dari tangan dan tubuh mereka setelah shift.
Beberapa dari mereka selalu berada di luar sel untuk mengawasi para penjaga dan siapapun yang mencurigai mereka. Mereka juga membuat lubang lain di antara lantai dasar dan lantai pertama, sehingga mereka tidak perlu memindahkan kotoran melalui tangga yang jauh lebih beresiko. Akhirnya, tingkat kemajuan semakin cepat dan akhirnya tampaknya sudah dekat. Di tengah-tengah semua ini, kelompok ini terus bersosialisasi dengan para tahanan lainnya. Mereka bermain saat jam istirahat dan menonton TV. 45 menit, untuk memastikan tidak ada yang 220 mencurigai kalori. mereka. 3 km.